Bismillahirrahmanirrahim. Tapi pun tetap semangat. Bertemu kembali dengan saya, Wong Tua Ngapak dari Lampung. Pada kesempatan ini kita akan mencoba melihat perkembangan dari blog Pekon Wonodadi yang berada di Pringsewu, Lampung. Pekon Wonodadi ini alhamdulillah sudah memiliki blog atau situs, dan rencana kedepannya ingin mencoba untuk menjadi smart village ya. Nah, salah satunya dimulai dengan blog dari Pekon ini. Alamatnya dapat diakses di Wonodadi ID, bisa dilihat di sana. Nah, pada kesempatan ini kita akan melihat perkembangan dari isi blognya ya. Alhamdulillah sampai dengan hari ini sudah banyak berita yang diunggah, di-post ke dalam blog dari Wonodadi ya, yang kalau dilihat blog ini mulai pada bulan Agustus ya. Agustus ini ada 22 berita. Kemudian September ini baru pertengahan September sudah 19 ya. Jadi kalau dari sisi jumlah ini saya kira sudah peningkatan yang sangat bagus ya, untuk Pekon Wonodadi yang sedang belajar untuk mengembangkan desanya. Nah, tapi dari beberapa hal ini masih ada yang perlu untuk ditingkatkan lebih bagus lagi. Saya kira ada 3 ya yang perlu untuk diperhatikan di dalam posting berita. Yang pertama adalah masalah membuat kategori berita ya. Mungkin ini masih ada yang terlewatkan ya. Jadi pertama adalah tentang mengkategorikan berita. Kemudian yang kedua, ini gambar saya pikir masih bisa dibagusin tampilannya ya, dengan membuat gambar itu menjadi, ini masih segi 4 ya, dan bisa dibuat lebih cantik ketika misalkan sudutnya itu dibuat menjadi agak lonjong ya. Misalkan kita lihat yang mungkin berita-berita yang lama. Jadi misalkan di olahraga ini ada foto ya, ini kan fotonya sudut gambarnya tidak siku ya, tapi agak melengkung ya, lonjong. Jadi yang kedua itu. Kemudian yang ketiga masalah penulisan, masih ya namanya juga baru ya. Jadi di dalam penulisan ini mungkin perlu lebih teliti lagi ya. Sekarang kita lihat satu persatu dari masalah yang ada. Yang pertama adalah masalah kategori ya. Nah, ketika suatu berita yang diposting tidak dimasukkan ke salah satu kategori, maka itu akan terlihat di sini ada postingan yang belum dikategorikan masuk ke bagian mana. Jadi kalau sampai dengan saat ini berarti ada 12 postingan yang belum dikategorikan.
kategori ini penting supaya lebih mudah di dalam pencarian suatu berita ya. Jadi misalkan mau mencari berita tentang olahraga, nah berarti masuk ke dalam kategori olahraga. Nah, kalau beritanya tidak dikategorikan, maka ini kelompoknya jadi tidak ada. Kita masuk dulu ke dalam admin dari blognya. Ini di sini adalah masuk ke admin. Kemudian nanti kita bisa mengedit berita yang sudah pernah dibuat ya. Nah, untuk mempermudah memantaunya, tinggal diklik saja di bagian berita yang belum dikategorikan, dan itu nanti sekalian mengedit kategori, mengedit gambar, dan mungkin kalau ada tulisan-tulisan yang masih kurang pas ya bisa sekalian diperbaiki. Misalkan ini operasi tertib masker, kita lihat barangkali di bagian kontributor juga mungkin bisa mengedit ya, kalau misalkan bisa. Kalau tidak bisa ya berarti di admin atau di koordinator. Terlihat berita yang belum dikategorikan itu nanti dia masuk ke bagian tersendiri ya, sehingga memantaunya menjadi lebih mudah. Loadingnya ternyata cukup lambat. Ya, kita perbaiki dulu tampilan dari gambarnya. Jadi kita pilih salah satu gambar ini, kemudian mungkin lebih baik kalau perataan atau alignmentnya ditaruh di tengah ya. Jadi pilih ini, align center, kemudian gambarnya diklik lagi. Nah, di dalam blok ini kalau belum terlihat, ini pilih advance, kemudian dokumen ya, di dokumen ya, di dokumen, klik dokumen, kemudian di sini ada kategori ya. Nah, di sini terlihat bahwa beritanya belum dikategorikan ya. Nah, karena ini beritanya tentang masker ya, nah, berarti beritanya adalah kaitannya dengan kesehatan. Ini kemudian misalkan ini barangkali ini tidak perlu pakai spasi ya, jadi garis miring ini tidak perlu pakai spasi. Misalkan kalau nama akun mungkin ini huruf besar ya. Untuk yang bukan orang Lampung ini memang mungkin agak aneh ya. Jadi kalau di Lampung desa itu namanya kon. Dipimpin ini menulisnya di sambung. Ini juga tidak perlu pakai spasi. Di sela kegiatan, nah kalau ini malah harus pakai di spasi sela. Kurung ini tidak perlu pakai spasi, ini tidak perlu pakai spasi ya. Jadi tulisannya di yang keliru-keliru, ini COVID C-nya besar ya, ini huruf D.
dan seterusnya ya. Jadi nanti bisa dicek lagi ya, yang tulisan-tulisan yang kurang pas. Sebenarnya sih secara makna tidak mungkin tidak jadi masalah ya, hanya mungkin dari sisi tata bahasa yang kurang pas penulisannya. Dan ini juga sama ya, gambar. Jadi gambar ini kalau mau dibuat sudutnya tidak siku, gambar, diklik gambar, line ini center, klik gambar lagi, kemudian pilih blok ya, blok, kemudian blok apa dokumen. Kayaknya di ini ya, di blok ini. Di mana pengaturan untuk membuat sudutnya ya. Kalau yang tidak terlihat seperti ini nanti ada cara tersendiri ya untuk mengeditnya. Sementara kita update dulu untuk merekamnya. Ini kalau yang atas tadi ini tidak terlihat, tidak, harusnya ada pilihan mengatur gambar ya. Nah kalau misalkan seperti ini caranya gimana? Jadi mungkin ini sedikit perlu perhatian ya. Saya update dulu, dilakukan. Kalau yang sudah ada pilihannya bisa langsung ya. Kalau misalkan seperti ini kayak gitu. Ini kalau nama-nama ini ditulis dengan huruf besar, misalkan C, jalan, Radin, Intan, berarti ini besar, Pekon, P-nya besar, Desa, Tadi. Kita update dulu ya. Kembali ke masalah gambar ini, kalau misalkan tidak ada pilihan untuk membuat sudutnya menjadi lonjong, ini berarti kita cari dulu editnya, edit teks. Mana ada edit teks? DVI setting. Ini editnya sebagai teks biasa ya, bukan dalam bentuk yang sudah dipermudah. Mungkin kita coba dulu masuk ke, kita lihat di blog. Mungkin mengeditnya bisa dari situ. Yang ini beritanya
pilih edit. Ujung danau terliumit wai kanan sampai pantai laut jauh, pesisir papadun jadi istilahnya kalau gambarnya tidak langsung kelihatan, menu pilih edit dengan model teks biasa. kiram harga berasan hujan di pemandangan umalada di pematang. Ini musik. Lagi cengkeni terlambung beruntayan. Saya memang biasanya ngedit dengan model yang lama, jadi kalau pakai model yang ini ada exit, mungkin exit visual builder ya. Biasanya pakai model yang lama, jadi malah bingung juga kalau dengan model seperti ini karena belum terbiasa. Di mana menunya? Return to default editor. Kalau kemarin sudah ketemu, bisa coba lagi. Ini tujuan kita adalah mengatur tampilan gambar ini supaya ujungnya bisa menjadi lonjong ya. Biasanya kalau dia bloknya benar, dia ada pilihan untuk mengatur gambar seperti itu. Editor yang tradisional. Sebelum itu ya, lupa ujung danau terliumit wai kanan sampai pantai laut jauh. WordPress admin. Pesisir papadun jadi say dalam lambat. Kadang-kadang ada yang blok gambarnya sudah sempurna jadi mudah untuk mengeditnya, tapi ada juga yang mungkin blok gambarnya kurang pas ya, sehingga untuk mengatur tampilan gambarnya menjadi agak sulit. Saya juga belum tahu kenapa ada gambar yang seperti itu. Masih loading.
harusnya kalau sudah agak malam internetnya bisa lebih lancar ya. Ini ternyata masih lambat. Ujung danau terliumit bagai kanan sampai pantai laut Jawa. Pesisir papadun jadi say dalam lambat Lampung say kayo rayo. Kiram haga buasan hujan di pemandangan humalada di pematang. Atau mungkin cara yang lain, gambarnya coba kita hapus dulu ya. Tapi harus diingat ini gambarnya ini. Jadi kita ingat dulu. Tambah ini image dari media library karena memang sudah ada. Setelah dipilih, select, ujung danau terliumit ini ada pilihan rounded ya. Jadi mungkin kalau yang gampang ya gambarnya dihapus saja, kemudian dimasukkan lagi. Kita pilih update. Kita coba lagi gambar yang berikutnya. Jadi gambarnya ini diingat ya, gambar orang di ada tiang listrik. Jadi ini kita hapus dulu. Kita hapus, kemudian tambah blok. Tambah media library ya, karena sudah di upload gambarnya, jadi sampai ada pilihan ini ya, rounded seperti ini. Di alignmentnya di center, dan ukurannya kalau misalkan terlalu besar ini bisa diatur, dikecilkan ya, besar. Sampai pantai laut Jawa. Kalau sampai kira-kira enak apa kemudian kita update lagi supaya direkam. Kita lihat dulu hasilnya seperti apa. Kiram haga buasan hujan di pemandangan humalada di pematang. Nanti untuk gambar-gambar yang lain berarti bisa kita belum coba. Atau karena tadi belum diupdate. Coba
Jadi ada tiga hal tadi ya, tentang merapikan. Kita update dulu yang barangkali ya. Merapikan, mempercantik gambar, kemudian membuat kategori suatu berita, dan memperbaiki tulisan-tulisan yang belum sesuai dengan kaidah penulisan di dalam bahasa Indonesia. Coba lagi nanti untuk berita-berita yang lain sama blog ya, itu kan del aja, kemudian mungkin ada yang lewat ya, coba sudah berubah atau belum. Pesisiri papadun jadi say dalam lambat lempung say kayo. Ya, ini sudah berubah ya gambarnya, jadi sudutnya tidak siku lagi. Jadi ini bagaimana kita memperbagus gitu ya, mempercantik isi dari blognya. Sudah secara keseluruhan sudah bagus, sudah banyak perkembangan. Tapi kalau supaya lebih cantik lagi, jadi ini ada 3 hal ya tadi: membuat kategori, kemudian mempercantik gambar, dan mengedit salah-salah tulis. Mungkin kita coba lagi. Ini yang belum dikategorikan ada 11 ya, ada 11. Kalau sudah kita edit nanti akan semakin berkurang. Jadi misalkan ini berita tentang, mungkin berita sosial ya, berita sosial. Jadi kita edit. Jumlah yang belum dikategori tadi ada 11, seharusnya jadi berkurang 1 ya, karena kita perbaiki. Ini saya buka tab yang ini untuk mengedit. Jadi klik gambar, ini pilih rounded ya. Yang ini sudah bisa langsung ada pilihannya, jadi ini bisa langsung rounded. Kemudian kalau ada yang salah, ini sudah relatif bagus ini tulisannya. Kemudian berarti tinggal membuat kategori ya. Kalau kategori itu ada di bagian dokumen. Jadi ini klik dokumen, kemudian pilih kategori ya. Nah ini kan terlihat bahwa ini masih belum dikategorikan ya. Ini berita tentang sosial ekonomi, jadi klik sosial ekonomi, kemudian di update. Nah
kita lihat hasilnya seperti apa. Kita refresh. Yang tadinya 11 ya sekarang jadi 10 ya, karena kita sudah memperbaiki ya beritanya. Nah, kalau kita lihat detailnya berita ini, beritanya nggak ada judulnya ya. Jadi ini gambarnya sudah pojoknya sudah tidak siku lagi ya, tapi melengkung sehingga kelihatannya seperti lebih bagus. Jadi saya kira ini saja pesan untuk teman-teman di Pekon Wonodadi yang sedang berjuang untuk belajar mengisi blog ya dengan berbagai macam berita. Oh ya, mungkin sambil promosi bahwa di Pekon Wonodadi ini ada tempat wisata ya, ada tempat wisata. Jadi teman-teman yang berada di Lampung ya atau ya sekitaran Pringsewu, Tanggamus ya, ini bisa main-main ke Wonodadi ya. Di sana ada taman namanya Taman Guestwood ya, yang bisa dijadikan sebagai salah satu destinasi wisata. Ini foto-fotonya ya, berita yang lengkapnya nanti bisa dibaca ya di sini di kategori wisata ini ada beberapa berita ya yang terkait dengan wisata. Ya, jadi jangan lupa mampir ke Pringsewu, di sana ada salah satu destinasi wisata Taman Guestwood. Demikian sekilas melihat perkembangan dari blog Wonodadi ID, salah satu pekon di Kabupaten Pringsewu yang sedang bekerja sama dengan jurusan ilmu komputer FMIPA Unila dalam mengembangkan Smart Village ya, atau desa pintar. Terima kasih, tetap semangat khususnya buat teman-teman dari Pringsewu untuk mengupdate berita dan mengembangkan pekonnya menjadi desa pintar. Terima kasih, semoga sukses untuk kita semua.